Satu ketika saya pernah ada pengalaman di daerah konflik warga yang berhubungan dengan tambang. Nah saat itu ketika saya liputan, saya sempat diancam dengan ratusan warga yang bawa celurit gitu. Halo guys, kembali lagi di podcast Lantai 3. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jember. Ya, beliau ini seorang jurnalis handal yang udah berpengalaman beberapa tahun nih guys. Langsung aja kita sambut Bapak Rio, selamat datang. Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih sudah datang di studio podcast Lantai 3. Saya senang sekali ini ada di podcast Lantai 3, namanya juga ikonik Lantai 3 ini. Iya, penasaran nggak Pak kenapa kok dari Lantai 3? Nah itu mau aku tanyakan apa? Kenapa kok namanya Lantai 3? Karena kita ada di lantai 15. Iya kurang satu sedikit. Lantai 17 berarti. Oke, habis ini Pak. Iya Mbak. Ya guys, hari ini kita mau ngobrol santai aja nih ya. Kita kulik-kulik dikit gimana pengalamannya Pak Rio ini selama menjadi jurnalis. Ya Pak, Iya. awalnya gimana sih Pak kok bisa tertarik di bidang jurnalis? Sebenarnya saya masuk di dunia jurnalistik itu sebuah kecelakaan yang baik. Artinya saya dulu sekolah di ekonomi, di UNED Ekonomi, terus kemudian sekitar tahun 2021 sampai 2005 itu saya kerja di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan bangunan. Jadi semacam anak perusahaannya Semen Gresik. Nah kemudian nyebut merek ini tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus kemudian saya diminta teman itu untuk menghidupkan perusahaan dia, sebuah perusahaan media koran lokal di mana di Jember. Kemudian saya kebetulan riset juga dengan ada masalah dengan perusahaan yang bermasalah dengan saya. Terus saya resign, terus kemudian saya bergabung dengan media tersebut. Namun karena ada tawaran yang lebih menarik, kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan sebuah televisi nasional. Saya sebagai kontributornya saat itu selama 2 tahun. Terus sekitar tahun 2017 saya gabung dengan perusahaan TV lagi, perusahaan TV lokal Jawa Timur. Kebetulan ada biru di sana. Terus saya sebagai jurnalis ya. Nah sebenarnya ilmu itu kita nggak punya. Cuman selain learning by doing juga ada pelatihan lah dari perusahaan ya, dari kantor. Kemudian akhirnya sekitar tahun 2018 saya sempat jadi pimpinan redaksi di televisi lokal itu. Terus sekitar tahun 2018 saya resign. Kemudian saya menggeluti bidang lain sampai kemudian 2021 saya bergabung dengan Memoik hingga sekarang. Jadi kalau ngomong pengalaman ya Cukup panjang. cukup lah gitu ya, dari 2006 sampai sekarang. Sangat panjang ya. Yes. Ya. Terus kira-kira nih Pak, dari pengalaman yang panjang banget kayak gitu, pastinya ada kan tantangan-tantangan pas selama jadi jurnalistik gitu. Iya, selama jadi wartawan itu ya. Selama jadi kira-kira wartawan. tantangan yang paling gede apa Pak? Setiap hari adalah tantangan ya bagi pekerja media, karena tidak mudah kita mendapatkan sebuah berita, tapi juga tantangannya besar sekali. Tapi ada jargon, ada tagline juga, ada slogan yang teman-teman wartawan itu selalu muncul ya, ini tidak ada berita seharga nyawa. Artinya kita harus tetap berpikir wajar, berpikir waras. Artinya memang berburu berita itu penuh resiko,
terutama kalau berhubungan dengan intrik politik, terus kriminalitas gitu ya. Jadi satu ketika saya pernah ada pengalaman di daerah konflik warga yang berhubungan dengan tambang. Nah saat itu ketika saya liputan, saya sempat diancam dengan ratusan warga yang bawa celurit gitu. Kalau gambar foto mereka, video mereka, kegiatan mereka direkam, ya kita teman-teman wartawan saat itu yang di situ ya mereka siap dengan senjatanya itu. Akhirnya padahal waktu itu banyak aparat ya, tapi aparat pun juga tidak berani ngapa-ngapain karena warganya juga begitu banyak, ribuan, sampai penyanderaan juga dilakukan kepada warga asing. Ya kalau kita salah sedikit bisa chaos. Artinya itu tadi ketika ngomong berburu berita itu tidak ada berita seharga nyawa. Pandai-pandai kita untuk bagaimana mendapatkan narasumber, mendapatkan sumber berita, mendapatkan informasi-informasi yang nantinya kita kemas menjadi sebuah berita, sebuah komoditas berita yang layak untuk kita tayangkan, untuk kita sebarkan, untuk kita informasikan kepada masyarakat luas gitu. Ternyata cukup serem ya Pak, tadi sampai dapat teror istilahnya kayak gitu ya, dapat ancaman. Ya, betul. Itu benar-benar taruhannya nyawa guys. Iya, itu intimidasi itu biasa bagi kami, bagi pekerja media, terutama wartawan yang ada di lapangan itu. Intimidasi itu ancaman, intimidasi, terus kemudian yang bahkan ada kawan kita itu waktu liputan itu dulu waktu ada liputan haji palsu, jadi ada satu namanya pelaku mengaku haji, ternyata dia tidak haji, terus kemudian ketika ketahuan dia masuk ke dalam rumahnya ambil celurit, disabetkan ke salah satu teman, yang lain kabur. Sampai sebegitunya Pak? Iya, itu terjadi. Wow. Itu terjadi. Jadi artinya memang kerja di dunia jurnalistik itu tantangannya banyak, terus kemudian senangnya juga banyak karena kita selalu bertemu dengan orang-orang baru, selalu bertemu dengan tokoh-tokoh yang orang lain kesulitan untuk dekat aja sulit. Kita bisa dekat dengan, kita kumpul dengan bupati, kita setara dengan bupati. Kita kumpul dengan menteri, kita setara dengan menteri. Kita kumpul dengan artis, kita setara dengan artis. Ini tuh. Jadi kita selalu mengenal orang baru, kita selalu bertemu dengan orang baru, kita selalu dapat informasi terlebih dahulu dari yang lain, dari warga yang lain. Nah itu kelebihannya, kita bisa keliling kemana-mana gitu ya. Gitu. Oke. Tapi meskipun kayak gitu, tetap ada momen-momen yang terkesan kan Pak? Mengesankan selama menjadi jurnalis. Iya, momen yang mengesankan itu ketika misalnya kita ada satu peristiwa ya, ada satu keluarga yang terlantar gitu ya. Ada keluarga yang terlantar, kemudian ada warga yang butuh pertolongan. Dari pemberitaan kita yang muncul di media itu, akhirnya mereka mendapat perhatian. Mereka disentuh oleh pemerintah, mereka mendapatkan bantuan. Nah, itu ada kebanggaannya di situ. Membuat kita membuat orang terkenal juga kita bisa, misalnya dari artis yang kampung, itu semakin banyak kan sekarang ini artis-artis yang dulunya hanya dari kampung ke kampung, ada apa, terus kemudian kita jadikan narasumber berita, terus kemudian dia semakin dikenal dan menjadi artis nasional itu banyak. Jadi artinya kebanggaannya ketika ada tokoh, ada suatu peristiwa yang kemudian di situ kita terlibat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Nah itu kebanggaannya di situ. Secara nggak langsung ini Bapak udah membantu dari orang-orang yang apa istilahnya from zero to hero. Yes, gitu. Jadi media itu punya peranan penting di semua kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat bisa tenang, masyarakat bisa mendapat informasi baik dari media. Kalau medianya
terutama wartawan yang menginformasikan salah bisa menimbulkan persepsi bermacam-macam, menimbulkan perselisihan di masyarakat. Iya. Itu sangat memungkinkan. Makanya Betul. untuk sebuah peliputan kita tidak boleh satu pihak satu sisi. Jadi harus ada buffer both side. Ada dua narasumber yang saling ini. Jadi misalnya ada yang pro, ada yang kontra, harus tertuang dalam satu produk media itu, sehingga masyarakat bisa tercerahkan, masyarakat bisa teredukasi, masyarakat bisa mengambil manfaat dari pemberitaan kita. Ya, Jadi sebisa mungkin itu tidak menggiring opini untuk ke satu perspektif aja gitu Pak. yes, itu karena kondisi masyarakat itu sedikit banyak tergantung dari apa yang mereka terima. Oh ya. Informasi yang mereka terima dari media gitu. Nah, makanya kalau kita tidak boleh media yang benar itu, kerja media yang benar kan ada aturan-aturan, tidak boleh membuat berita hoax, membuat berita-berita palsu yang kemudian malah membawa perselisihan, membawa chaos di masyarakat. Tidak boleh. Terakhir nih Pak, apa harapannya Bapak untuk jurnalistik di masa depan? Ya itu tadi, jurnalistik itu adalah cara kita untuk menyebarkan informasi yang baik, informasi yang valid, informasi yang tepat, informasi terpercaya, informasi yang mengedukasi masyarakat, informasi yang membawa kebaikan, informasi yang baik-baik lah. Artinya media punya peranan dalam membentuk sosial masyarakat dimanapun. Artinya bagi teman-teman jurnalis muda, misalnya kalau adik-adik banyak yang pengen tertarik dengan jurnalis, ya itu tadi kuncinya adalah kalian itu penyambung lidah, penyambung informasi. Baik buruknya masyarakat, baik buruknya informasi tergantung dari kalian. Makanya banyak belajar, banyak berburu. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk belajar kepada para senior yang agar tulisan karya jurnalistik kalian itu dapat memberi manfaat, dapat mencerahkan, dapat mengedukasi untuk masyarakat. Oke. Banyak banget nih guys insight yang bisa kita dapat. Jadi buat para jurnalis muda yang mau bergelut nih ya, mau berkarir di dunia jurnalistik, jadi bisa banget nih dicontoh pesan-pesan dari Pak Rio ini. Oke Pak Rio, terima kasih kehadirannya hari ini. Setelah ini langsung balik ke Jember ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah jauh-jauh datang ke Malang. 4 jam lagi kita kan. Semoga sampai tujuan, sampai di Jember. Ya, oke guys, nantikan podcast Lantai 3 selanjutnya. Jangan lupa like, komen, follow, dan juga subscribe YouTube Media Suara Gaung. Oke, sampai jumpa, bye-bye.